Masjid Agung merupakan kompleks bangunan seluas 19.180 meter persegi yang dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3/4 meter. Bangunan Masjid Agung Surakarta secara keseluruhan berupa bangunan tajuk yang beratap tumpang 3 dan berpuncak mustaka. Nah, kita masuk ke ruang utama yang luasnya sekitar 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi. Jadi kalau ini penuh jamaahnya bisa menampung sekitar 2.000 jamaah. 2000-an Ya. orang ya. Cuma ini sudah direnovasi, jadi ini terakhir 2012 dengan marmernya diganti. Cuma pemasangan marmernya ini serong, jadi tidak seperti biasa. Ini asli dari dulu pemasangan batu ubinnya itu memang dibuat serong. Ya. Nah ini seperti itu. Saya melihat kesan megah di sini, Pak ya. Ya. Kemudian ada kesan-kesan bangunan zaman dulu, kayu-kayunya yang besar, ya, tiang-tiangnya yang terkesan lama gitu, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, untuk tiang-tiangnya sendiri, kemudian ukiran yang ada di kubah atas itu. Ya. Pak, silahkan. Jadi bangunan ini disokong dengan 4 soko guru. Nah, soko guru didukung dengan sekitar 12 soko penanggap. Soko guru dan soko penanggap. Soko guru ini soko yang menumpang bangunan atau atap yang utama. Kemudian baru soko penanggap atap-atap yang lebih rendah. Soko itu tiang ya, Pak? Tiang. Tiang ini dari kayu jati yang tidak terputus, jadi memang tinggi sekali, asli. Tidak sambungan. Tidak sambungan. Jadi tidak sambungan. Kemudian ya ini atapnya ini menggunakan tajuk teplok. Tajuk teplok. Yang bangunan khas Jawa. Khas Jawa. Ya, kemudian kalau kita lihat dari luar ini tersusun 3 sab. 3 sab. Ya, itu ada filosofis makna dalam ajaran Islam. Ya. Islam, iman dan ihsan. Oh. Ya, iman, Islam dan ihsan. Baik pemirsa, kali ini saya telah berada di ruang utama Masjid Agung Surakarta dan Pak Abdul Basit bisa dijelaskan tentang mimbar dan mihrab ini, Pak. Ya, monggo. Jadi kita ada beberapa bangunan benda bersejarah yang ada di Masjid Agung Surakarta ini ruang utama ini, diantaranya mimbar. Mimbar ini peninggalan Pakubuwono yang ke-10. Jadi kalau khotib Jumat atau acara yang melibatkan di ruang utama, pembicara itu naik ke khotib itu, ke mimbar itu. Kemudian mihrab itu seperti biasa dipisahkan agak jauh. Ini karena memang didesain demikian, ini untuk imam. Nah, biasanya dulu sebetulnya ada bangunan yang khusus untuk raja. Ini kalau mau sholat di Masjid Agung ada ruangan transit yang sebelah selatan. Kemudian ada sebelah selatan ini ruang Pawastren Putri. Pawastren Putri. Keputren. Ini untuk tempat khusus putri gitu ya. Kalau sholat jamaah untuk putri biasanya kalau masjid-masjid kan putri di belakang. Karena Masjid Agung ini didesain putrinya tidak di belakang tapi di samping, tapi memang agak ke belakang sedikit. Itu sebelah sana, sebelah selatan. Kemudian ada Pawastren Lor. Ini digunakan untuk biasanya kajian-kajian atau ruang rapat-rapat dari para pengurus jamaah, pertemuan jamaah dan sebagainya atau pengurus di sana. Jadi itu. Kemudian di sini kita berdiri di bawah tajuk yang namanya lajur teplok. Atapnya itu khas Jawa. Ini menggunakan filosofis tadi saya katakan 3 atap seperti bangunan Masjid Agung Demak. Jadi itu. Baik Pak Abdul Basit ya. Tadi kan kita sudah mengenal tiap bangunan demi bangunan masjid ini. Sekarang kegiatan, Pak. Bisa dijelaskan kegiatan apa saja yang ada di masjid ini? Ya, paling utama tentunya
kita menegakkan sholat 5 waktu tepat waktu di masjid ini. Ya. Nah, jadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian kegiatan rutin ada sehabis subuh itu kuliah subuh tiap hari. Kuliah subuh. Ya, kemudian kalau maghrib sampai ba'da isya itu setoran para santri-santri yang menghafal Al-Quran. Kemudian ada kegiatan pengajian setengah bulanan bulan Islam, itu pengajian Purnomo Sidri. Purnomo Sidri. Purnomo Sidri, bulan Purnomo. Oh, iya, iya. Jadi setiap bulan purnama ini kalau dulu kan tradisi Hindu diisi dengan ritual-ritual Hindu oleh para ulama keraton itu dirubah. Oh ya. Diisi dengan menghormati bulan purnama ini tidak dengan doa-doa Hindu tapi dengan pengajian. Nah ini sekarang diteruskan sampai sekarang ini di Masjid Agung. Nah kemudian ada setiap Ahad itu ba'da maghrib sampai isya itu tafsir Al-Quran dan hadis. Tafsir hadis diisi oleh Dr. Khalid Hasan dan Ustadz Hatta Samsudin LC. Nah ini bergiliran itu. Bergiliran diganti tiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ini kemudian ada juga kuliah zuhur. Ini yang dikoordinir oleh para pedagang pasar Klewer. Ya, pedagang pasar Klewer ini setiap ba'da zuhur sambil dia istirahat di Masjid Agung diadakan kuliah zuhur. Termasuk dulu pernah almarhum pendiri MTA Ustadz Abdullah Tofel itu kuliah zuhurnya di Masjid Agung ini. Oh begitu, subhanallah ya Pak ya. Tercatat di sejarah. Jadi perintisan MTA itu di Masjid Agung dulu ada. Ya. Kemudian menggunakan Masjid Agung ini. Kemudian ada tadi Jumat pagi itu dirintis oleh para alumni HMI tahun 60-an. Sampai sekarang masih menggunakan Masjid Agung. Kemudian bagi yang senang ingin belajar tentang tilawatul Quran, qiraah setiap minggu pagi berkumpul para pembaca Al-Quran terbaik Kota Solo untuk belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian anak remaja juga setiap minggu atau 2 minggu sekali ada kajian di perpustakaan remaja Masjid Agung ini. Jadi perpustakaannya tidak nganggur begitu? Tidak nganggur, ya. Malam pun ada kajian. Ya. Cuma kami jadwalnya nanti bisa dilihat di perpustakaan. Jadi itu kegiatan-kegiatan baik yang diadakan oleh takmir Masjid Agung maupun pihak luar yang menggunakan Masjid Agung yang dalam rangka memakmurkan Masjid Agung. Itu kegiatannya. Ya. Nah ini sudah adzan. Oh iya Pak, sudah masuk waktu sholat ya? Mumpung ini hari Jumat, kalau nanti ingin melihat suasana Jumatan di Masjid Agung, ya, kami persilahkan. Ya. Masjid Agung Surakarta merupakan salah satu unsur yang masih tegak dan secara fisik masih dapat dilihat hingga kini. Berdiri megah di sebelah barat alun-alun Surakarta, bersebelahan dengan Pasar Klewer. Masjid Agung Surakarta mulai didirikan oleh Raja Surakarta Pakubuwono III atau PB ketiga pada tahun 1785 Masehi, bertepatan dengan 1689. Namun menurut Basit Adnan, masjid ini didirikan pada tahun 1757 Masehi dengan acuan bentuk Masjid Demak, tepat 12 tahun setelah peristiwa dipindahnya Keraton Kasunanan Surakarta dari Kartasura ke wilayah desa Solo.